Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di 2 pekan sekali di pagi yang insya Allah penuh barokah ini. Di sini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji kitab fikih klasik ya. Fikih klasik tradisi dari para pendahulu kita. Untuk kali ini kita akan diperkenalkan cara penetapan awal dan akhir bulan puasa. Nah, sebelumnya kita melihat fenomena. Ada yang puasanya di CI, ya ada yang mungkin akhir. Nah, sebenarnya apa yang menjadi landasan mereka? Nah, ini perlu sebagai pengetahuan kita saja biar kita itu paham. Sebetulnya mana yang lebih mengandung ikhtiyat yang ketat atau kehati-hatian. Ya. Satu persoalan yang sering muncul, ya masih ada perbedaan di kalangan umat Islam tentang penetapan awal dan akhir Ramadan. Sebagaimana ada yang menggunakan ru'yah atau melihat bulan langsung. Dan sebagian yang lain memakai hisab atau perhitungan. Terus bagaimanakah sebenarnya cara manakah yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW? Jadi di sini adalah cara yang tepat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan tepat secara perhitungan. Karena saat ini teknologi sudah canggih, apalagi hanya mengurus tentang masalah atau melihat tentang masalah perjalanan bulan. Lagi gerhana yang jauh-jauh belum terdeteksi saja, ya mungkin penanggalan tahun depan hari ini kita sudah megang. Mungkin sebagian orang sebagian masyarakat di Indonesia, apalagi ada kalender dari pesantren, organisasi dan sebagainya. Nah, di situ akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu sudah dicatat.
tanggal sekian, jam sekian terjadi gerhana bulan atau matahari, ya durasinya adalah sekian dan sekian, terjadi di belahan sekian dan sekian. Nah, itu adalah ilmu hisab, perhitungan. Ya, selama ini perhitungan hisab itu adalah sangat presisi atau tepat. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah orang Islam itu apakah benar hanya menggunakan hisab sebagai acuan yang mungkin dianggapnya ini adalah sebagai hasil teknologi terakhir. Nah, jawabannya adalah ya, teknologi tidak dipungkiri. Namun ada yang ya lebih tidak atau jangan sampai ditinggalkan. Nah, ada dua cara yang disepakati oleh jumhur mayoritas ulama untuk menentukan awal bulan puasa, yakni dengan melihat bulan dan dengan menyempurnakan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, ini adalah cara lama yang digunakan oleh Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama. Lalu bagaimana dengan hisab? Nah, ulama di sini justru hisab itu sebagai pendukung, ya, tapi bukan cara yang dibawakan oleh Rasulullah. Pada saat zaman dulu, ya sebagian daripada para sahabat dan sebagainya itu sudah mengetahui tentang ilmu hisab. Tapi kenapa ilmu hisab itu tidak dijadikan referensi total? Ya, ini yang jadi permasalahan. Ya, maka dari itu ada seorang ulama, ya, yang mengatakan ini bahkan dari universitas yang ada di Al-Azhar Mesir, yaitu Dr. Ahmad Syar-Yabashi, mengatakan bahwa minal muttafaqin alaih baina jumhuri ulama anna syahr Ramadan yathbutu bi ahadil amrayn minal muttafaqi alaihi, lan saking kisah sejarah yang mutafak alaih atau yang disepakati, ya, yang disepakati oleh jumhur ulama, itu namanya mutafakun alaih. Mutafakun, artinya itu adalah mufakat. Ini adalah mufakat, itu adalah dari bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Jadi mufakat menjadi dari mutafakun alaih, mafakot, ya. Jadi menjadi kesepakatan bersama bainal jumhuril ulama, antarane para ulama, anna syahrul Ramadan, saat temene syahrul Ramadan iku ya butuh dan tetepaken apa syahrul Ramadan bi ahadil amraini kelawan salah sijine perkara loro. Al awalu utawi kang sepisan iku ru'yatul hilali, ningali weruh hilal bulan
ru'yatul hilali syahrul Ramadan, weruh bulan awale bulan Ramadan. Idza kanatis sama'u, ya salah, tidak diatofkan. Idza kanat nalikane ono apa as-sama'u langit iku khaliyatan cerah, khaliyatan terang, mimma saking perkara yang kang nyegah ar-ru'yata ing ningali kal ghami kaya dene gham mendung, wasahabilan mego. Di antara mendung dan mego itu ya satu yang hampir mirip. Kalau mendung mungkin pekat, kalau mego itu putih tapi tebal, kan beda. Jadi ada yang putih tebal tapi ada yang hitam. Nah, ini bisa terjadi begitu ya, mungkin awit duhan utawa kukus. Apa ini sebetulnya agak mirip-mirip sih ya. Tapi kalau duhon ini adalah mungkin apa ya, asap yang terjadi yang masih rendah seperti kebakaran atau mungkin di satu daerah dan sebagainya. Nah, itu terus wal ghubarilan debu bleduk. Nah, kalau di daerah kita itu enggak enggak melihat, tapi saya selama sekitar 4 tahun di daerah Arab itu telah merasakan beberapa kali. Jadi ada angin lisus mungkin, nah, di sana tanahnya kering karena tidak ada tumbuhan sehingga pasir itu bisa terangkat seperti mendung, pekat, nggak kelihatan, itu hujan debu, tapi bukan karena gunung meletus. Nah, kalau di Indonesia itu ya mungkin yang terjadi bisa karena gunung meletus, tapi kalau di sana enggak. Jadi fenomena ini adalah karena angin, ya mungkin pusaran angin yang mengangkat debu ya menjadi badai pasir kalau di daerah sana. Udah ya seperti gunung meletus, tapi kalau gunung meletus itu kan pasirnya debu, kalau sana bukan, benar-benar pasir merah, kalau di sini kan hitam ya seperti debu-debu itu. Nah, au nahwu dzalik utawa sapadane. Atsani utawi cara kang kaping pindho iku ikmalu syahri Syaban, nyempurnakake syahru wulan Syaban salatina yauman ing 30 dina. Wadhalika dan sempurnaaken apa syahrul Syaban 30 dina idza kanat nalikane ana gunaka ya ana kono panggonan hailun utawi penghalang utawi pengaling pengaling apa hailun ya aling-aling yahudu yahulu ya, wa yahulu kang ganggu duna ru'yatil hilali sakliyane ru'yatul hilal fi lailati sana. Ya hailun paling aling ya, yahulu kang ya yahulu ya, hailun aling-aling yahulu kang yo gagu ya ning duna ru'yatil hilal dudu napa jenengane, dudu ru'yatul hilal, dudu apa sih ya ru'yah hilal ya, dudu ningali hilal fi lailati salasina ing dalem wengine
30. Jadi bukan di malam 30, tapi di malam 29. Jadi kalau 30 kelihatan mantes. Tapi kalau 29 itu ini yang jadi permasalahan. Ya, bisa habin au uyumin au nahwiha. Ini tadi. Jadi bisa habin sebab yo mendung apa jenengane awan awil uyumi utawa piro yo mendung au nahwiha utawa sapadane termasuk bubar tadi. Nah, apa yang menjadikan dasar untuk menentukan apa namanya satu Ramadan? Ya, satu Ramadan. Ini adalah dari dasarkan hadis sahih di dalam Bukhari, ya, di dalam Bukhari dan bahkan di Muslim. Ini yang lebih apa namanya kitab kecil tapi apa tingkat kesahihannya itu diakui. Ada yang kitab besar-besar yaitu seperti Ibnu Majah, apa Nasai dan sebagainya, itu ada 6 yang dinamakan dengan kutubus sitah. Apa itu? Dari hadis Wah Sahih Bukhari nomor 1776. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Sumu podo poso sira kabeh liru'yatihi krana ningali bulan. Nah, di sini mengandung arti ningali bulan ing dinone malam 29. Iya. Ya, malam 29. Wa aftiru lan podo ya buka badan, berarti ini selesainya bulan Ramadan. Ya liru yatihi krono ningali bulan ana ing wengine 29 dina. Fa in umma mongko lamun ya kaling-kalingan alaikum ing atase sira fa akmilu mongko nyempurnake sira iddata Sya'bana aiddata Sya'bana ing etungane bulan Sya'ban salasina yauman ing 30 dina. Ini adalah apa namanya? Hadis sahih. Nah, sekarang yang sering jadi permasalahan adalah ya mana yang lebih utama? Ya antara hisab dan hadis sahih. Nah, ini ada sebagian yang hanya mengandalkan teknologi modern. Bahkan seolah-olah ya tidak mengabaikan atau mengabaikan hadis ini. Tapi khusus untuk di kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah menggunakan hadis sahih ini untuk menjadi patokan dan hisab itu hanya sebagai pendukung. Gimana caranya? Jadi dihisab terlebih dahulu. Ya, setelah apa? Dihisab terlebih dahulu. Sebetulnya ya repot-repot, tapi karena ini menjalankan satu hadis, ya menjalankan satu apa namanya? Ya hadis, karena yang namanya agama itu harus dijalankan dengan cara yang apa namanya? Ya yang dibawa oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah meninggalkan satu hadis dan sebagainya harus diperhitungkan, maka hisab tetap digunakan. Maka dari kalangan Nahdlatul Ulama pun hisab dijalankan. Ya, sekarang ini adalah bulan sudah di sini, ya sekian derajat dan sebagainya. Nah, mungkin dari garis horizontal pandangan manusia ya untuk melihat bulan itu sudah di atas ya, tapi baru sekian derajat. Kalau di bawah 3 derajat tidak mungkin bisa dilihat, tapi kalau sudah 3 derajat apalagi ke atas sudah pasti bisa dilihat. Itu kalau perhitungan. Nah, apa Nahdlatul Ulama itu begitu.
Terus bagaimana? Setelah dihisab itu dipublikasikan. Artinya apa? Sudah sekian derajat. Berarti ini pasti bisa dilihat. Hanya saja coba ada penghalang atau tidak di setiap daerah. Nah, maka dari itu ada tim teropong untuk melihat. Mungkin di Jakarta tidak bisa terlihat, di Surabaya tidak bisa terlihat, dan sebagainya. Tapi untuk di daerah mungkin yang lain itu ada yang melihat. Ada satu saja yang bisa melihat, sehingga langsung dikoordinasikan, dan setelah itu diadakan sidang isbat, penetapan, ditetapkanlah oleh pemerintah, yaitu apa? Di Kemenak atau Kementerian Agama. Dimusyawarahkan bagaimana dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh kalangan ya pemerintah yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama. Jadi tidak sembrono, hanya yang penting sudah sekian derajat langsung diklaim bahwa ini sudah masuk bulan. Iya, kalau kita menggunakan begitu, kalau sudah sekian ini sudah masuk bulan, lalu apa fungsinya hadis sahih yang ada di kitab-kitab? Ini yang nggak mau ditinggalkan oleh para ulama. Maka untuk mereka mungkin dari golongan-golongan yang sepakat mengandalkan hisab, silahkan saja. Ini yang sering menjadi perbedaan antara penentuan hisab. Nah, ada yang ngeyel, pokoknya segini. Yang sering menjadi permasalahan itu justru di dalam hisabnya. Apa itu? Yaitu tadi. Yang 3 derajat ke bawah, mata tidak mungkin bisa melihat karena cepatnya cepatnya bumi berputar sehingga bulan tenggelam lagi. Kan pergerakan bulan itu ke arah timur itu kan lebih lambat daripada putaran bumi. Berarti baru nongol kurang 3 derajat maka sudah terlindas oleh putaran bumi sehingga sudah tidak bisa dilihat. Hanya paling berapa detik. Ya, itu kalau di bawah 3 derajat, ya mungkin 1 derajat, 2 derajat atau gimana. Tapi kalau sudah 3 derajat ada kemungkinan karena mungkin bisa bertahan mungkin 1 menit atau bagaimana. Ya, dan itu sinar matahari yang menyinari bulan di pojok atas. Nah, kalau itu kan di pojok atas karena matahari itu posisinya ada di belakang bulan. Maka bulan yang baru ramyang yang mungkin baru sekian derajat itu dari garis horizontal bumi itu tidak mungkin bisa dilihat dengan tepat walaupun secara apapun. Nah, ini yang jadi masalah bagi mereka yang mengandalkan hisab. Ini sudah benar, berarti tetap sudah masuk. Monggo, hisab itu baik. Tapi dari kalangan ulama itu punya ya etika. Kalau meninggalkan hadis padahal itu adalah hadis sahih, apa fungsinya hadis? Bahkan mereka itu kadang-kadang kita kembali ke Quran hadis, ke Quran hadis. Ternyata ada hadis yang sahih ditinggal hanya gara-gara teknologi. Ya, ini kesalahannya di sini, maka tidak boleh. Nah, untuk kalangan Nahdlatul Ulama tidak, kecuali hisab digunakan ya tadi hitungannya sama. Ya, 1 derajat di hisab manapun 1 derajat. Mau ilmunya satu kok. Hanya perbedaannya mereka yakin ini sudah masuk ke ke bulan-bulan Ramadan. Yang satunya itu tidak. Karena apa? Karena tidak mungkin terlihat. Karena apa? Karena penentuannya adalah menurut hadis ini bisa melihat atau tidak, bisa mungkin dilihat atau tidak. Ini yang jadi masalah.
Nah, maka dari itu sering sekali gegeran hanya gara-gara penentuan hari raya dan masuk dalam bulan Ramadan. Siapa yang benar? Semuanya benar. Hanya kadang-kadang kebenaran itu adalah dipakai sendiri dengan cara pokoknya. Nah, maka dari itu insya Allah ya yang paling tepat itu adalah yang menggunakan hisab dan ru'yatul hilal. Hisab itu teknologi kita perhitungkan, tapi arahan dari Rasulullah tidak kita abaikan. Jadi gitu. Nah, bahkan kalau umpama sudah 3 derajat, tidak ada yang bisa melihat. Nah, tidak bisa melihat. Rasulullah itu sudah memberikan cara. Kalau tidak bisa dilihat di tanggal 29, maka genapkan 30. Pasti tepat. Kan begitu. Karena ini hanya sebetulnya perbedaan 29 atau 30. Nah, kalau yang genap 30 ya sudah, nggak usah ru'yatul hilal. Ya karena memang pasti itu sudah kelihatan. Tapi yang di bawah yang belum 30-29 ini baru yang dijadikan pedoman di tanggal malam 29. Ya tidak di tanggal 30 bulan Saban. Ya gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut untuk pertemuan. Karena ini memang harus ada ya keterangan yang lebih spesifik lah dalam hal urusan kayak gini. Jadi kita itu sebagai orang awam tidak begitu bingung-bingung amat. Oh begini toh caranya itu begitu. Oh ini sebab apa? Menggunakan hadis dan hisab. Kalau sana menggunakan hanya hisab. Pokoknya kalau di sini enggak, walaupun hisabnya sudah iya mau itu malam 29 tapi terhalang tidak bisa melihat, tetap Rasulullah masih menganjurkan untuk 30 hari. Kalau sudah 30 hari ya sudah pasti beres. Tapi kalau 29 inilah yang harus disepakati atau ini. Ada enggak kira-kira yang bisa melihat pada malam 29? Gitu saja. Nah, maka dari itu kita harus tahu, oh begitu toh. Ini dari kalangan Nahdlatul Ulama ini begini. Ini kalangan yang ini begini. Ngeyel benar. Oh, ini barang benar kok. Hisab itu sangat benar, tepat. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi ini sudah cara perhitungan matang. Sehingga kita itu dalam Al-Quran dikatakan bisa menentukan ada sinin. Hitungan tahun, hitungan bulan. Nah, dengan pergerakan yang tepat, ya pergeserannya bisa diketahui dan sebagainya. Nah ini matahari untuk saat ini sudah bergeser ke selatan. Yang bergeser bukan mataharinya. Ya secara hisab ya pergeseran itu adalah buminya miring ngalor. Bukan miring ngalor. Ini tepat pas di tengah-tengah. Berarti pas di tengah. Jadi di sebelah Taiwan itu mungkin sudah mulai dingin atau bagaimana karena ini sudah pergerakannya sudah ke selatan. Kalau kemarau itu biasanya itu ke sebelah utara. Maka dari itu daerah Taiwan atau di sebelah utara itu kebanyakan dingin. Ini sekarang sudah mulai dingin apa masih anget-anget? Taiwan sudah mulai dingin ya. Saya alhamdulillah ini ada sekarang aplikasi itu untuk melihat radar. Sebetulnya pergerakan angin itu gimana, kita bisa melihat Taiwan ada taipong atau tidak dan sebagainya, itu bisa setiap saat. Begitu diklik udah, angin di Taiwan begini, suhu derajatnya segini dan sebagainya. Itu adalah teknologi. Ya saya bisa tahu kalau di Taiwan itu sudah dingin dan sebagainya. Ini teknologi. Namun teknologi itu enggak boleh enggak boleh liar. Karena urusan agama itu bukan hanya sekedar teknologi. Agama itu adalah ada panduan dari Rasulullah SAW yang tidak mengabaikan
teknologi ya justru hanya sebagai pendukungnya agamanya yang diatur ya Rasulullah, itulah yang harus kita utamakan begitu ya. Mungkin itu dulu, kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan. Masalah Anda. Langsung aja. Kami akan membantu Anda. Wis kodak-kade gatok sebagai apa ya, kira-kira begitu mirip-miripnya. Hidup ini serba simalakama. Simalakama itu apa? Yo belani bapak ibu mati, belani ibu bapak mati. Jadi serba repot. Nah ini kan begitu, hidup itu begitu ya. Di Taiwan apa, ninggal keluarga, di rumah rantai duit. Jadi si malakama semua ya. Maka dari itu ya dilalah ya, Allah itu memberikan apa ya, ruang tanya jawab ini dengan apa ya, mengizinkan namanya si malakama. Nah, sebetulnya itu lagi mirip-mirip dengan kaidah fikih, yaitu ikhtiyaru baina darurain. Sebetulnya beda sih si malakama dengan ini. Makanya dulu apa namanya, Yai Shirot ya, dari PPNU itu waktu di Taiwan, saya menyampaikan ini, apa isi malakama? Ya silakan, wong itu profesor, ini kan cuma kodak-adik gaduh. Artinya nggak ada berhubungan, memang tidak berhubungan ya, tidak berhubungan, tapi mirip. Ikhtiyaru baina dzurarain ini juga mirip, karena apa, orang itu akan selalu dihadapkan dua masalah. Nah masalah satu itu apa ya, seperti kita ya berangkat ke Taiwan tapi kangen soal keluarga di rumah, nunggoni keluarga di rumah orang tua duit, yo bingung meneh, jadi serba bingung. Itulah yang saya anggap si malakama ini adalah sementara tepat. Itu saja. Ayo silakan di moderatori, monggo, masalah apa saja kita curhat di sini, karena kita tidak mencari orang yang tidak punya masalah untuk menjawab. Ya justru ya kita itu hanya sharing dari pengalaman, perasaan dan sebagainya untuk apa namanya ya, disampaikan bareng-bareng. Oh urip ngene toh, itulah. Ayo silakan moderator. Nggih ya Pak, alhamdulillah. Baiklah jamaah rahimakumullah, kita telah sampai di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, baik seputar kajian, seputar tema maupun di luar tema, dipersilahkan. Ayo diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, tak kira belum ada yang tanya, kelompok yang bertugas harus bertanya. Ayo maka terus. Kula Siti Juleha saking Lampung Abah. Iwami jihad yuk. Oh, di mana Taiwannya? Kula di Malaysia Abah. Di Malaysia hari ini. Nggih. Malaysia Lampung ya dekat. Hebat ya. Silakan. Kula badhe bertanya Pak mengenai niki nggih masalah sing materi niki, malah cuman agak berbeda. Bedane ke Idul Adha. Lek saumpami pemahaman kita nggih Abah, pemahaman kita niku lek badhe ningali benjing badhe puasa napa mboten niku kan melalui hilal sing Abah maturaken wau nggih, melalui hilal anak bulan ngoten niku. Cuman niki terkait teng Idul Adha, karena beberapa kejadian kemarin niku kan berbeda ngoten nggih Abah. Lek sing kula mireng niku lek Idul Adha niku sing ditentokaken niku kan wukufe teng Arafah ngoten kan, Pak. Ya. Jadi soal Idul Adha kemarin niku kan kata sing mboten sami karena menapa kula mboten ngertos. Jadi antara Malaysia dan Indonesia pun berbeda. Begitu juga dengan Thailand. Apa sebabnya gitu kan? Nggih, setahu kula niku lek saking kiai-kiai nggih, antari Adi Abdul Somad, terus Adi Hidayat, terus sak lintune sing kiai-kiai ageng ngoten.
bahwa ketentuan dari Idul Adha niku saking wukuf teng Arafah. Sedangkan tahun kemarin wukuf di Arafah niku terjadi pada hari Jumat, cuman kita ada yang puasanya hari Sabtu. Napa kula basing badhe kula napa wukuf teng Arafah niku ada 2 kali, napa perbedaan Ya, ya, antara ya. napa ngoten Be, napa penjelasane Abah kersane kita niku paham. Oke, ya, ya, ya. Ini pertanyaan cerdas ya, pertanyaan orang yang apa namanya ya, apa jenengane? Ya, haus dengan pengertian. Iya, begini. Ya nanti di jawaban saya itu ada apa namanya sisi politik, ada ini, ada apa saja bisa dipolitikin. begini. Wukuf Arafah. Ya kita tidak mengatakan bahwa karena yang namanya bulan itu sama. Sebetulnya bulan apa namanya? Bulan apa saja, yang penting bulan perhitungan bulan ya. Kan ada bulan yang perhitungannya pakai matahari. Ya itu namanya Syamsiah. Kalau ini adalah Qamariyah. Hitungan Qamariyah ya, itu dipermasalahkan di tanggal 29 di bulan apapun. Hanya saja untuk bulan-bulan tertentu tidak ada hadisnya yang menyinggung. Kalau untuk ya, Ramadan itu Syaban itu sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Itu ya karena apa namanya? Ya karena untuk sebetulnya menyatukan kebersamaan. Tapi kalau untuk selain seperti Idul Adha, sebetulnya sama. Sebetulnya prosesnya itu sama. Awalnya di awal bulan itu kapan? Nah ini yang jadi masalah juga. Awalnya itu kapan? Ya kalau untuk Indonesia atau mungkin pada daerah timur seperti Amerika, Amerika Barat. Justru Indonesia ini yang pertama di Papua Nugini. Kalau untuk Amerika itu termasuk Barat. Diawali dari Indonesia ya, dan Papua Nugini itu pertama kali. Di Papua Nugini itu lebih 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 awal ya, lebih awal untuk gelap ya, karena bumi ini berputar ke arah timur. Nah dan perbedaannya Papua Nugini dengan Arab itu 5 jam 6 jam, karena bagian timur ke Arab itu 6 jam, bagian tengah ke Arab 5 jam, untuk bagian barat Jawa Sumatera ya itu adalah 4 jam. Jadi kalau sekarang kita di sini jam 7, maka di Arab itu masih jam 4 pagi. Ini baru subuh, bahkan belum baru subuh di sana. Maka dari itu ya bulan itu juga pergerakannya itu ke timur. Bumi mutarnya ke timur, bulan itu berjalannya ke timur. Ya, ke timur. Nah, terus hanya bumi karena lebih cepat mutarnya daripada larinya bulan, maka bulan akan selalu terlambat. Ya, makanya bulan sekian segini, nanti mansluk lagi, nanti agak segini mansluk lagi. Yang bareng itu pada saat tanggal 15. Itu biasanya bulan di sebelah timur itu gede, nanti pun kalau pagi-pagi di sebelah barat juga gede. Karena semalam suntuk dia mengikuti perjalanan malam di daerah itu. Oke, nah sekarang untuk bulan
Kalau di Indonesia itu apa namanya? Di Indonesia itu sudah kelihatan, maka di Arab Saudi pasti ya, lebih bisa dilihat. Paham betul? Jadi karena apa? Karena bulannya itu berjalannya ke timur, ya. Bumi juga apa? Mutarnya juga ke timur. Maka kalau untuk di bagian barat, di bagian Indonesia, khususnya Jakarta, Jawa dan Sumatera, ini adalah 4 jam. Kalau di Sumatera, kalau di Jawa atau di daerah Indonesia bagian barat itu sudah kelihatan, maka di Saudi pasti sudah kelihatan. Paham betul? Paham betul? Ya, Bah, paham, Bah. Ya, karena ke sana itu 4 jam. Jadi justru di Arab Saudi pasti sudah lebih tinggi. Ya, sudah lebih tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu belum kelihatan. 4 jam berikutnya di Arab Saudi baru bisa kelihatan. Makanya Indonesia selalu dulu. Jadi kalau Indonesia itu khususnya di bagian barat itu kok belum bisa melihat bulan, di Arab Saudi kemungkinan 4 jam berikutnya sudah bisa. Maka dari itu, nah Indonesia itu untuk urusan masalah bulan itu adalah di daerah itu. Bukan di seluruh kepakai untuk seluruh dunia, tidak. Maka kalau di Indonesia itu belum wukuf itu bukan Arafahnya. Wukuf itu adalah di harinya, hari Arafahnya. Jadi kalau di Indonesia itu belum bulan, belum tanggal 1, di Arab Saudi sudah tanggal 1, apalagi di Maroko sudah jelas itu sudah mungkin ya lebih tinggi ya, walaupun tanggalnya bareng ya, tapi di sana derajatnya itu sudah lebih tinggi walaupun di Indonesia belum. Maka dari itu Indonesia karena belum di malam ini, mungkin tanggal 29-nya itu belum kelihatan. Di Saudi tanggal 29 ini nanti sudah kelihatan. Karena pada saat melihat bulan di Indonesia itu kurang lebih berarti jam 3 Saudi. Indonesia itu sudah melihat berusaha melihat bulan karena sudah jam 6. Ternyata belum bisa. Maka setelah jam 6 Arab Saudi, kita di sini sudah jam 9 malam, sana baru bisa melihat bulan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya sering sekali Arafah di Arab Saudi ya tidak sama dengan Arafah di Indonesia. Karena apa? Tanggal 9-nya di Indonesia itu tidak bisa dilihat, ditentukan pada jam 6 sore. Nah, setelah di Saudi jam 9 sore, jam 9 malam sudah bisa, maka besok jadi Arafah. Indonesia belum, Arafahnya jadi besok karena kita belum tanggal pada saat ini gitu loh, pada saat ditentukan. Paham betul? Paham betul? Iya, jadi antara Dewi ini kan Indonesia kali Arab Saudi ini kan sami, Bah. Lebarane wukufe sami, tapi di negara-negara lain itu loh, Bah, sing kula maksud. Iya, makanya terjadinya itu semacam itu. Jadi ini kita menggambarkan Indonesia saja. Indonesia saja. Jadi kalau di Indonesia malam 29 itu belum bisa melihat, maka di Saudi sudah mungkin bisa melihat. Ya, sudah mungkin bisa melihat. Maka di sana itu jadi sudah otomatis Arafah. Ya, hari raya. Jadi hari raya itu kalau memang di Indonesia sudah belum bisa melihat, bisa mungkin di sana sudah ditentukan sudah, ya sudah. Berarti kita terlambat untuk malam besok.
Ya, tapi kalau di Indonesia bisa melihat, oh di Saudi lebih lambat, berarti tidak besok tapi besoknya lagi, itu tidak mungkin. Makanya Saudi biasanya lebih dulu, ya lebih dulu, apa namanya, hari rayanya pasti, ya pasti itu. Dan ini tidak bisa jadi patokan seterusnya. Ya pada satu saat ya pas, tapi saat yang lain tidak. Atau ya itu tadi, kalau Indonesia dia pada saat itu tanggal 29 sudah tidak bisa melihat apa-apa, ya akhirnya apa namanya tinggal mengikuti Arab Saudi. Tapi kalau Indonesia itu belum bisa benar-benar melihat, atau mungkin dalam apa namanya ya hisapnya itu baru sekian. Nah baru sekian di Indonesia, tapi nanti di Saudi itu sudah 3 derajat lebih, tapi di Indonesia itu baru mungkin 1 derajat, belum mungkin bisa dilihat. Tapi kalau di Saudi sudah 3 derajat, maka sudah bisa. Maka hukum yang ada di Indonesia mengikuti hadis ini adalah apa? Ya belum bisa dikatakan Arafahnya besok. Ini. Nah ini secara perhitungan hisab atau ru'yah. Sekarang secara politis. Ya, secara politis mungkin jenengan belum tahu. Kita tahu, kita pernah dengar, orang yang mungkin yang pernah di Saudi, ada yang namanya apa namanya Haji Akbar, dan itu ada dalam Al-Quran. Pernah ya mendengar Haji Akbar? Ya, Halo. Pak. Pernah, Pak. Apa itu Haji Akbar? Haji Akbar adalah haji yang Arafahnya, wukufnya di apa tanggal di hari Jumat. Wukufnya apa naharnya ya? Apa ini? Hari Jumat apa? Wukufnya atau naharnya, atau mungkin dari tanggal 10-nya? Ya tanggal 10-nya, mungkin tanggal 10-nya. Jadi tanggal 10-nya di apa hari Jumat. Nah, itu namanya Haji Akbar. Untuk apa? Perhitungan yang tidak bisa digeser. Namun ada celah-celah kadang-kadang di politisi. Apa politisnya? Khususnya adalah di ini isu loh. Ini bukan berarti apa namanya benar-benar enggak. Tapi ada isu ya, ada isu yang rumor pada saat saya di Arab dan sampai hari ini itu, jadi seolah-olah itu masyarakat Arab itu apa mengharap Haji Akbar. Karena apa? Haji Akbar itu para pegawai pekerja yang ada di sana adalah kalau pas Haji Akbar itu bayarannya double atau ada tip, yaitu bayaran atau gajinya itu 2 kali lipat. Nah sementara mungkin ya untuk pemerintahannya mungkin itu mungkin ini isunya loh ya, perhitungannya yaitu tadi benar atau tidaknya itu nggak tahu. Ya seolah-olah ada yang mepet, harusnya hari ini apa Haji Akbar, tapi kenapa digeser besok? Ya seolah-olah biar tidak hari Jumat. Nah ini isunya di sini, karena ya itu tadi ya kadang-kadang pergeseran yang antara apa namanya tanggal ya untuk penentuan hisab berapa derajat itu dapat bisa digeser. Ya bisa digeser itu wah ini tanggal ini masih belum mungkin, yang paling mungkin adalah besok. Nah ini kesempatan untuk geser-geser itu, yang geser-geser itu, dan orang awam tidak tahu. Yang tahu itu ya satu ahli hisab beneran, nomor kedua itu ya jelas pemerintah. Nah di sini ada kecurigaan seolah-olah Haji Akbar itu dihindari. Nah itu, tapi kalau tidak bisa diakal-akal yo tetap di hari itu ya, tetap hari itu di apa itu tapi ya itu tadi kalau bisa digeser-geser ya jangan pas hari Jumat. Karena apa? Ya risikonya itu bukan salah ya, tapi ada celah ya di mana apa namanya bulan itu bisa ditentukan ya, ditentukan secara ijma atau secara kesepakatan bahwa ini sudah atau belum. Ya bedanya kalau sudah penentuan ya ada yang meyakini ini sudah bisa,
ada yang ini belum. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau dilalah apa namanya ya belum, tapi dianggap sudah atau sudah kok dianggap belum, ya wallahu alam. Ya ini itulah yang terjadi semacam itu, paham ya? Nah terus gimana cara kita mengikuti mana? Ya kita ikuti untuk di kalangan apa namanya Indonesia. Kalau jenengan di Taiwan, yo di Taiwan. Kalau jenengan kok di Malaysia, yo di Malaysia. Ikuti saja sudah. Itu bukan urusan ranah jenengan. Umpama salah, umpama itu ya urusannya orang-orang yang hitung-hitung sana. Jadi nggak usah bingung, saya tak mengikuti Indonesia saja. Ya kalau Malaysia Indonesia boleh, ya boleh karena itu mungkin masih ini. Tapi kalau sudah jenengan berada di apa daerah mana, kalau secara pribadi boleh. Tapi kalau secara massal bagi orang yang punya mungkin wibawa diikuti orang, kok menyempal dengan perhitungan kesepakatan bersama, itu jadi masalah besar. Oke, paham ya? Halo. Ya, Allah, Abah paham, Pak. Ya, Pak. Terus gimana? Ya sudah, kalau sudah paham, sudah. Jadi apa yang menjadi patokannya itu bulannya atau wukuf Arafahnya yang jadi patokan kita itu? Yang jadi patokannya adalah wukuf secara perhitungan di satu negara itu. Ya, di negara itu. Ya, contoh umpama. Karena apa? Karena di Amerika sama di Indonesia itu adalah berbalik. Sekarang di Indonesia atau di Taiwan hanya 1 jam terpengaruh. Di situ mungkin jam 8 kurang sedikit. Tapi di Amerika sekarang jam 8 malam. Percaya enggak itu? Ya memang harus percaya begitu. Maka dari itu bulan waktu di Indonesia, kalau nanti sampai Amerika yang setelah nanti, ya jelas di sana sudah lebih terang. Bahkan tanggalnya sudah di sana tanggal 2, di sini masih tanggal 1. Ya contoh begini saja. Sekarang kita siang di sini, apa tanggal 1. Nah di sana baru apa namanya? Ini perhitungannya gimana ini? Kalau di sana itu paling lambat apa dulu itu barat? Barat itu lambat. Ya berarti kalau di sana ini tanggal 1, di sana belum tanggal 1, di sana masih malam kok. Tanggal 1-nya baru nanti. Kalau kita di sini jam apa namanya? Ya jam 12 malam. Kalau dihitungnya itu adalah tanggal 1-nya adalah setelah matahari kelihatan. Tapi kalau tanggalnya disepakati kok tanggal jam 12, maka kita tadi malam sudah tanggal berapa itu? Ya tadi malam sudah tanggal 1. Tapi di Amerika belum. Baru sekarang ini. Ya, baru sekarang. Bukan sekarang. Ya baru nanti jam 12 malam, 12 siang, sana baru tanggal 1. Ya, dan 12 malam nanti apa di sini pas tanggal 12 siang, di sana baru tanggal 1. Tanggal 1-nya lebih sini dulu karena umpama di sini adalah dihitung dari timur. Jadi itu. Nah kesepakatan ini sebetulnya ya Masya Allah ya, itu hitungan-hitungan kayak gitu itu ya karena kesepakatan. Yang namanya timur barat apa mana yang harus dimulai, ya kita bingung. Ya kita bingung mana mohon bumi bunder sing dianggap dhisik ndi. Ya kan nggak bisa. Nah makanya kesepakatan di titik 0 untuk jam tanggal itu di Greenwich atau di Inggris sana titik 0 ya perhitungan dimulai itu. Nah sebetulnya ini makanya kalau di sini dihitung itu timur, kalau di sana yang sebelah bagian sana adalah bagian barat. Jadi timur dan barat. Makanya ya begitulah kira-kira. Jadi tidak harus kita safat, ikutilah kesepakatan di negara Anda berada. Sudah gitu aja. Jadi ya jangan ngotot. Waduh, di sana sudah hari raya. Ya kita sekarang hari raya. Nah ini nanti akan jadi kekeliruan. Di tanggal 29 di sini, kita ulama Indonesia belum sepakat kalau hari ini hari raya. Tapi nanti setelah 4 jam berikutnya di sana, sudah apa jam 6 sore sudah kelihatan
apa bulannya, dan di sana hari raya. Maka hari raya di Arab itu lebih dulu, di Indonesia besok, karena sana itu lebih dulu melihat bulan. Karena pada saat bumi memutari dan terjadi sore, ya terjadi sore itu bulan belum bisa kelihatan di Indonesia gitu. Sing bingung ya bingung, mumet ya mumet, tapi yang jelas itu lebih aman kita ikuti, bukan ngikuti kiainya, bukan, karena kiai Indonesia ada saja yang dia itu punya keyakinan. Kalau keyakinan kan tidak bisa ditentukan. Ikutilah ijma, ya ijma itu biasanya dikoordinasi oleh oleh pemerintah. Ikuti pemerintah, itu lebih aman. Ayo gitu ya. Ayo sekian. Iwami, jihad yo dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Waduh, aku dewe sing semangat. Iwami, Jihad yo. Pantang mundur. Ya, sudah. Bingung apa? Kasane bulan ke mau. Jadi semangat. Bulan Itu jelas terpaku ya. Terpaku untuk untuk keterangan yang tadi sembuh. Aku bingung ngomongnya Pak Misbah ya. Sudah gitu aja. Kalau nanti belum jelas, kapan-kapan akan diterangkan lagi. Makanya pentingnya itu kita ini nanti akan susah lama-lama paham. Oke. Alhamdulillah. Iwamit sampai hari ini bisa terlaksana, bisa istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan, walaupun hari ini hanya 95, ini yang lain biasanya 100 lebih. Kemana? Nah, ini adalah tugas kepengurusan dengan timnya. Kalau bisa kita kembali dulu. Kalau dulu benar-benar peduli banget. Jadi pada saat pohon jaringan itu yang jadi ketua pohon jaringan itu peduli banget, itu di bawahnya ada siapa, yang nggak ikut itu siapa, itu akan ketahuan. Tapi sekarang setelah pakai lem ya, dengan mudahnya naik sendiri, turun sendiri, akhirnya kadang-kadang sudah nggak peduli dengan teman, mau ikut paso bodoh nggak ikut juga terserah gitu. Begitu kira-kira ya. Halo. Ya, halo. Begitu kira-kira. Nah, insya Allah jangan. Sabaran masing-masing apa sekarang ngajinya. Makanya sampai ada acara sesuatu itu biasanya malah ustadznya carry, malah nggak ikut, kadang-kadang ditinggal. Karena munggah dewe, istilahnya ya turun dewe. Nah, kalau bisa ya jangan begitu. Ayo kita peduli. Nah, fungsinya kelompok itu adalah untuk mengatur. Sekarang kelompok, coba kelompok ini berapa, yang ikut berapa, itu coba ya, dari perhitungan segitu itu ya jangan disepelekan, karena sesuatu yang besar itu adalah dimulai dari yang kecil ya. Tidak mungkin yang besar itu terjadi karena tidak ada yang kecil, nggak ada, harus dimulai dengan kecil. Maka dari itu yang sekecil apapun coba kita perhitungkan ya, dari nanti untuk kepengurusan yang akan datang ini ya, mungkin ya. Nah, ini harus terkontrol. Hari ini yang siapa, yang tidak ikut siapa, kelihatan itu kan nanti di situ. Nah, 95 di sini buat gambarnya, namanya ada. Wah, ini kelompok ini nggak ada, ini. Nanti siapa? Kenapa Mbak nggak ikut Mbak? Nah, coba dari kelompok Anda masing-masing hafalkan ya, hafalkan. Jadi seperti naik bis bersama ya, kenali sekitar Anda. Jadi nanti kalau ketinggalan itu ketahuan. Nah, nanti dari kruknya itu hanya bilang, gimana, sudah lengkap? Langsung tengok lengkap, enak kan? Ya. Dari situ enggak satu-satu. Tapi kalau nggak begitu, ini kemarin ada yang tidak peduli di sampingnya siapa, sampai anaknya sendiri katanya lengkap, anaknya ketinggalan di ziarah itu kan geblek. Jadi itu loh ya, jadi anaknya sendiri bisa ketinggalan, sudah lari, anaknya lagi nangis itu di balik.
Nah, lagi nangis itu karena apa? Ditinggal. Ya sing salah itu ya itu tadi. Ya orang tuanya atau yang di dekatnya, kenapa nggak dikenalin? Maka dari itu, yuk, ibarat ini Iwamit ini adalah bis. Ya, coba kenali sekitar Anda. Siapa yang tidak ada, siapa yang ini dan sebagainya, ya kenali. Nah, kalau bisa catat. Punya apa fungsinya? Udah lah, nggak usah pakai fungsi, catat saja. Udah ini. Ya nanti barangkali ini nanti ada apa gitu. Jadi kalau yang apa namanya ada penyemangat, ya, siapa yang ikut nanti akan dapat bonus. Aktif 1 tahun tidak pernah apa namanya sen sama sekali dalam kegiatan, dapat bonus dari panitia. Kenang-kenangan opo. Ya paling mudah ya hadiah yang paling murah tapi sangat mahal. Tahu nggak apa? Hadiah yang murah gampang tapi sangat bernilai sekali. Ada? Al-Quran apa? Apa? Fatihah. Mas kemenangan ya sudah itu. Jadi gitu nanti dapat kenang-kenangan apa dan sebagainya. Ini kalau bisa untuk pengurusan yang akan datang kayak gitu. Coba. Jadi nanti kalau pas ada lomba apa, ini loh yang terpenting ini, lomba aktif di dalam bermajelis. Itu yang aktif itu paling aktif siapa? Nanti kalau lomba yang aktif sekian, diuji dengan apa? Kalau yang paling aktif sekian, nah kalau yang tidak begitu aktif, ya yang namanya tidak aktif ini ya tidak jadi ini. Tapi sudah paling aktif, paling pintar, paling cerdas, dan sebagainya. Itu untuk motivasi. Siap kepengurusan yang akan datang? Ya sampai sebegitu. Iya, sebegitu detailnya. Jadi tidak, ayo kita mengadakan lomba begini, pertanyaan itu. Ya, tapi coba hargai adalah yang aktif dan dia adalah paling hebat. Untuk motivasi yang lain. Ya udah biarkan yang mereka alah ngono. Aku ora iso ora melu ya apa-apa. Enggak apa-apa, tapi ini untuk motivasi. Oke, mungkin itu apapun yang akan terjadi di Wamit ini adalah tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak mau sekarang, Kapan lagi? kurang apa semangatnya ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Iwamit Toner diberikan keberkahan dan mari masing-masing seluruh anggota, seluruh jamaah yang ada di Iwamit selalu dalam tuntunan, selalu dalam lindungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulin ajmain. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Allah ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس إوامي طنير مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل بلاد الدنيا عنا إنك على كل شيء قدير. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi ahlina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian kurang lebih maaf wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.